kayu garu di hutan pedalaman Kalimantan. Kisah Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah dari Om Ras, yaitu kisah Rian. Wow, makin seru aja nih kisah Rian teman-teman, dan alhamdulillah Om Ras juga rutin mengirimkannya. Semoga tetap konsisten ya Om Ras ya. Dan di episode kemarin, Rian yang memutuskan untuk kembali atau pulang ke kampung halamannya dan mendapati ibunya atau inainya. Jadi inai itu bahasa Dayak ya, ibu. Nah, di sini Inai Suri sudah sakit-sakitan, sehingga Rian pun memutuskan untuk menetap atau tinggal di rumahnya demi bisa menjaga Inai Suri. Waduh. Dan ketika ia memutuskan untuk tinggal di rumahnya, ada juga gangguan-gangguan tak kasat mata maupun gangguan kasat mata yang menghampiri Rian. Dan kali ini Rian akan masuk ke dalam hutan bersama kawannya. Wah, ini pasti seru banget ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Tengah. Pagi-pagi sekali, Rian sudah bangun dan membersihkan rumput-rumput liar di sekitaran rumah yang memang sudah cukup tinggi. "Oh Rian," sapa satu orang laki-laki yang seumuran dengan Rian. Laki-laki itu tampak sedang berjalan melewati depan rumah Rian dengan membawa luntung atau lancung di punggungnya. "Oi, mau kemana?" ujar Rian balas menyapa orang itu. "Biasa, mau nyedot karet. Kapan pulang kau?" "Baru semalam aku sampai rumah," jawab Rian singkat. "Oh ya, nanti sore kita ngopi-ngopi ya. Kalau sekarang aku mau cari uang dulu," ujar orang itu. Rian hanya tersenyum dan mengacungkan jempol. Setelahnya, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah hampir 1 jam membabat rumput, akhirnya rumput-rumput liar di sekeliling rumah Rian itu pun bersih. Dan terlihat tumpukan rumput yang baru saja dibabatnya itu sudah menggunung di samping rumah. Namun karena rumput itu masih basah oleh embun, Rian tak bisa langsung membakarnya, sehingga harus menunggu rumput-rumput tersebut kering agar lebih mudah untuk dibakar. Rian mengembalikan parang bengkoknya ke bawah rumah. Lalu setelahnya, ia meneguk air dari botol plastik yang sejak tadi diletakkan di teras. Tubuhnya sudah terasa lelah, tapi meski begitu, ada rasa puas saat melihat halaman rumah yang kini tampak lebih lapang dan bersih dari sebelumnya. Rian duduk sebentar di teras rumah sambil memandangi halaman rumahnya. Halaman yang dulu sering ia gunakan untuk bermain ataupun mengobrol dari hati ke hati bersama Amai Bujang. Rian menghela nafas panjang sambil memejamkan matanya. Halaman rumah itu memang tidak berubah, tapi suasana hangat yang dulu pernah mengisi tempat itu kini sudah tak lagi sama. Sekarang, halaman dan rumah itu terasa kosong. Rian membuka matanya perlahan. Dadanya terasa sesak. Ada rasa sakit yang tiba-tiba muncul tanpa permisi. Sejak Amai Bujang meninggal, rumah ini seperti kehilangan nyawanya, sunyi, bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada lagi sosok yang membuat rumah ini terasa hidup. "Amai, gue mau Rian pelan,"
Aku pulang, Mai. Lanjutnya lagi dengan suara lirih, meski sebenarnya ia tahu kalau orang yang ia panggil tak akan pernah mungkin menjawab lagi. Kalian, ini air panasnya sudah mendidih. Mau aku buatkan minuman hangat sekarang? Tanya April. Suara gadis itu membuyarkan lamunan dan ingatan Rian tentang ayah sambungnya yang sudah tiada. Sebentar ya, aku mau mandi dulu, jawab Rian, lalu bergegas beranjak pergi untuk turun ke sungai. Rian, Clara Jere Maiko. Rian, Clara suka sama kamu, ujar salah satu temannya sambil menunjuk ke arah seorang gadis yang langsung menutupi wajahnya karena malu. Iya, baik. Tapi aku duda, rugi kamu kalau sama aku, ujar Rian membalas candaan itu dengan santai. Duren, Duren laris manis, ujar teman Rian itu seraya berjalan mendekat ke arah Rian. Tumben pulang, biasanya betah di hutan, kata temannya itu. Rian pun tertawa. Ya mau bagaimana lagi, kan kerja di kampung susah, cari 1.000-2.000 saja sulit, jawab Rian. Tapi kau kan ada tawaran kerja perusahaan, Yan. Kejauhan, susah kalau mau pulang. Aku kalau jadi kamu tidak akan mikir hal begitu. Kesempatan kerja enak, gaji besar di depan mata, tapi malah pilih jadi penambang emas liar. Rugian. Dulu kamu juga sempat dapat tawaran kerja di Papua kan? Tapi saat mau berangkat malah menghilang. Aduh, rugi besar kamu ini, Yan. Ya mau bagaimana lagi? Waktu itu setelah aku pikir-pikir, ternyata kejauhan. Dan harga tiketnya saja hampir setengah dari gaji sebulan. Belum lagi uang jajan selama di sana. Gaji memang besar, tapi sesuai saja dengan harga barang-barang dan kebutuhan pokok yang ada di sana, yang juga mahal-mahal, kata Rian. Sekarang ini kamu ada info lagi tidak, Yan? Ya, loker-loker di tambang batu bara gitu misalnya. Capek nganggur aku, Yan. Tiap hari jadi bahan gosip orang-orang, ujar temannya itu. Info loker tambang batu bara apa? Kau kan tahu aku kerja di hutan. Mana mungkin aku dapat info-info loker begitu? Kalau info loker tambang emas ada, kata Rian. Sampai kapanpun aku tidak mau kerja di sana. Bertaruh nyawa setiap hari, mending nganggur. Ya, namanya juga kerja. Ya pastilah ada taruhannya. Taruhan nyawa. Korban seharian pun kalau sudah tiba waktunya mati, ya mati, ujar Rian seraya melangkah turun ke sungai. Di sungai itu, Rian langsung menjeburkan diri dan menyelam sampai hampir sesak nafas. Setelahnya, barulah ia memakai sabun dan sampo. Begitu selesai, Rian langsung pulang menuju ke rumahnya. Terlihat di teras rumah, ibunya sudah duduk menunggunya dengan senyum manis di wajahnya. Rian, iya Nay, jawab Rian seraya duduk tak jauh dari sang ibu. April sudah banyak membantu Inai, menemani Inai di sini selama kamu tidak ada. Kalau Inai boleh menyarankan, apa kamu mau mendengarkan saran Inai? Tanya Inai Suri. Tergantung Nai. Memangnya apa? Inai Suri terlebih dulu menghela nafas panjang, lalu meraih tangan Rian dan mengelusnya lembut. Apa kamu tidak merasa kesepian setelah istrimu meninggal? Rian menghela nafas. Ia tahu kemana arah pembicaraan sang ibu saat itu. Rian belum ada niat untuk menikah lagi, Inai. Inai Suri tidak langsung menjawab. Tangannya masih menggenggam tangan Rian. Inai tidak memaksa, Rian. Inai cuma takut kamu terlalu lama kesepian sendirian. Hidup ini tidak baik dijalani seorang diri terus-menerus, kata Inai Suri. Rian tersenyum tipis. Senyum yang terlihat dipaksakan hanya agar terlihat baik-baik saja. Rian sudah biasa, Nai. Lagi pula, kenangan itu masih ada. Rian belum sanggup membuka hati lagi, ucap Rian. Inai Suri mengangguk pelan. Inai mengerti. Kehilangan istrimu di hari yang seharusnya menjadi awal bertambahnya kebahagiaan kalian adalah luka yang tidak semua orang sanggup menanggung. Luka seperti itu memang tidak selalu bisa sembuh hanya dengan seiring berjalannya waktu. Tapi jangan juga kamu menutup semua pintu untuk kebahagiaan hidupmu sendiri,
kata Inaisuri. Rian pun terdiam. Tak lama kemudian, April keluar membawa 2 cangkir minuman hangat. Ini tehnya teh, Rian, katanya lembut sambil meletakkan cangkir di depan mereka. Terima kasih April, jawab Rian singkat. Matanya sempat menatap gadis itu sekilas, lalu ia kembali menunduk. April tersenyum kecil. Ia bisa merasakan ada jarak di antara mereka yang sengaja dipasang oleh Rian. Aku ke dapur lagi ya teh, mau masak buat sarapan, ucapnya kemudian. Inaisuri mengangguk. Iya nak. Setelah April masuk kembali ke dapur, Inaisuri menatap Rian lebih dalam. Kamu lihat sendiri kan Rian, April itu anaknya baik, sopan, rajin, dan tulus membantu tanpa pamrih. Inai hanya berharap kamu tidak menutup mata dan hati sepenuhnya untuk perempuan lain, kata Inaisuri. Rian menghela nafas panjang. Rian tidak buta, Nai. Rian lihat semua itu. Tapi hati ini belum siap, ucap Rian pelan, seolah takut jika sampai didengar oleh April. Inai tidak minta kamu langsung siap, jawab Inaisuri pelan. Inai cuma minta kamu memberikan kesempatan pada hidup untuk berjalan lagi, lanjut Inaisuri. Rian menyesap tehnya yang masih panas. Rasa kelat dan manis bercampur di lidahnya, sama seperti perasaannya saat itu. Entah, tanpa sadar, Rian belirik ke arah dapur. Di sana terdengar suara April yang bersenandung pelan sambil memasak. Rian kembali menunduk. Dalam hatinya, untuk pertama kali setelah istrinya meninggal, muncul satu pertanyaan kecil yang selama ini selalu ia hindari. Apakah sudah benar jika aku terus begini? Atau mungkin aku turuti saja saran dari Inai? Ya, pertanyaan itu menggantung lama di kepala Rian. Lalu tiba-tiba ia menggeleng pelan seolah ingin menepis pikiran yang muncul tanpa izin itu. Rian, panggil seseorang seraya berjalan memasuki halaman rumahnya. Riko, kenapa kau kesini? Tanya Rian. Memangnya kenapa? Apa aku tidak boleh menemui temanku sendiri? Kita ini sudah lama tidak kumpul-kumpul. Teman-teman kita yang lain juga sudah pada berkeluarga, sudah pada sibuk dengan urusan masing-masing. Rasanya hidup di kampung kecil seperti ini begini-begini saja. Satu persatu teman-teman lain pindah setelah menikah. Dan beruntung bagi mereka yang menikah dengan orang kota. Di kota itu lebih gampang cari pekerjaan. Jadi kuli angkut barang saja bisa dapat 100 sampai 200 ribu sehari. Jualan apapun juga bisa laku, kata lelaki bernama Riko itu. Rian tersenyum kecil. Kalau begitu, kenapa kau tidak menikah saja dengan orang kota? Dengan keadaanku yang begini, siapa yang mau denganku, Yan? Tangan cuma punya satu, mau kerja apa dengan kondisi cacat begini? Riko, kau itu hanya kurang percaya diri. Di luar sana, banyak orang yang lebih dari kamu. Tapi mereka mau berusaha dan tetap percaya dengan kemampuan diri mereka. Alhasil, banyak dari mereka yang bisa berhasil dan juga sukses. Riko terdengar menghela nafas panjang. Andai saja hidup memang segampang itu. Hidup memang tidak segampang itu. Tapi yang terpenting, kamu mau atau tidak untuk berusaha. Halah Rian, lagamu menasihatiku seperti orang bijak saja, padahal hidupmu sendiri hancur lebur. Rian, ujar Riko tertawa getir. Rian pun ikut tertawa. Makanya jangan jadikanku sebagai contoh untuk hidupmu ke depannya. Tapi kalau ada nasihat yang baik, ambillah dan terapkan itu untuk hidupmu, ujar Rian. Riko mengangguk, lalu kemudian ia menatap Rian dan Inaisuri bergantian. Rian, sebenarnya aku kemari itu karena ingin mengajakmu pergi ke hutan, mencari kayu gaharu. Syukur-syukur kalau kita bisa sekalian berburu hewan. Bagaimana? Kata Riko setelah diam cukup lama. Rian tak langsung menjawab. Ia terlebih dulu menatap Inaisuri seolah ingin meminta pendapat. Pergilah Yan, di rumah ada April yang menemani Inai. Kalau ada, nanti pulangnya bawalah landak.
Inai ingin sekali memakan daging landak, kata Inai Suri sambil tersenyum. Mendengar itu, Riko langsung tersenyum lebar. Baiklah kalau Inai bilang begitu, Rian akan pergi, jawab Rian. Jadi, kapan rencananya kau berangkat? Tanya Rian pada Riko. Lebih cepat lebih baik. Menurutmu sendiri, kapan waktu yang pas? Rian terdiam sejenak sambil meregangkan lehernya. Kalau besok pagi bagaimana? Hari ini aku ingin menutup celah-celah dinding di rumahku dulu, kata Rian. Baik, aku setuju. Besok kita berangkat. Kau mulai mengerjakan menutup celah-celah dinding rumahmu sekarang kah? Aku bisa bantu, kata Riko. Ya, setelah makan kita kerjakan, jawab Rian. Baik, jawab Riko. Selesai makan pagi yang sudah menjelang siang, Rian mulai mengerjakan pekerjaannya dengan dibantu oleh Riko. Karena dikerjakan berdua, pekerjaan itu pun dapat diselesaikan lebih cepat. Dan menjelang sore, mereka berdua berhasil merampungkan pekerjaan ringan, menutup celah-celah dinding rumah Rian hingga tak lagi menyisakan celah sedikit pun. Kalian, Kariko, ayo makan siang dulu, kata April memanggil mereka berdua. Mendengar panggilan itu, mereka berdua pun bergegas untuk masuk. Menu makan mereka saat itu adalah singkong rebus campur kepala ikan patin, ada juga ikan asin goreng dan sambal. Ini sih bukan makan siang namanya, Pril, tapi makan sore, kata Riko sambil tertawa. April juga ikut tertawa. Maaf ya, soalnya tadi aku sekalian buat bubur mutiara, kata April. Wah, mantap itu, untuk pencuci mulut, ujar Riko. April hanya tersenyum seraya menyedokkan nasi untuk mereka semua. April ini pintar memasak, masakannya enak-enak. Hanya saja nafsu makan orang tua seperti Ante ini sudah berkurang sekali, Rik, ujar Inai Suri. Riko mengangguk. Saya kalau di rumah jarang sekali buat makanan-makanan dengan menu bermacam-macam, teh. Paling cuma daun singkong rebus pakai cabai mentah, diulek, dikasih garam secukupnya, kata Riko. Inai Suri tertawa kecil. Saat sedang asyik makan, sambil diselingi obrolan hangat, tiba-tiba saja terdengar suara ramai-ramai dari arah jalan di depan rumah Rian. Keramaian itu membuat mereka yang ada di dalam rumah jadi menoleh keluar. Rian tampak berdiri dari duduknya, diikuti oleh Riko. Mereka berdua lalu berjalan ke arah luar rumah, menghampiri orang-orang yang lewat barusan. Ramai sekali, ada apa ini? Tanya Riko pada salah satu orang yang lewat. Terlihat di tengah-tengah kerumunan itu tampak dua orang berjalan tertunduk, sementara beberapa warga lain berjalan mengiringi sambil membawa kayu dan handphone untuk memvideokan kejadian tersebut. Mereka ini ketahuan enak-enak di kebun karet Amai Ujang, kata warga itu sambil melirik Riko dan Rian. Katanya Amai Ujang, dia itu sedang mengumpulkan kantalan. Malah dapat beginian, lanjut warga yang lain. Kantalan adalah getah karet yang sudah mengeras setelah beberapa hari disadap. Biasanya, kalau sudah banyak, akan dikumpulkan di karung untuk ditimbang dan dijual. Riko mendicak pelan. Zaman sekarang, macam-macam saja. Kalau butuh tempat, kenapa tidak ke rumahku saja? Bayar saja per jamnya 50.000. Gratis mau pakai air, kata Riko yang langsung mengundang tatapan Rian padanya. Sempat-sempatnya kau promo, dasar kau ini, Rik, ujar Rian. Tak lama kemudian, suara seseorang terdengar lantang di barisan depan. Ini akibat perbuatan mereka yang tidak tahu malu. Ketahuan berbuat mesum di kebun karet orang, teriak seorang lelaki parubaya. Bikin malu kampung saja, saut yang lain. Rian bisa melihat jelas sepasang kekasih laki-laki dan perempuan itu berjalan tertatih. Perempuan tersebut tampak sesekali terisak, sementara laki-lakinya hanya menunduk menahan malu. Alah, so suci kalian semua. Padahal kalian semua juga pernah begitu kan? Hanya saja tidak ketahuan, ujar Riko kesal. April yang juga ikut menyusul Rian dan Riko keluar, tampak menggenggam ujung bajunya sendiri, wajahnya pun terlihat pucat. Kasihan, kata April lirih.
Masih malu seumur hidup itu. Lanjutnya lagi, Rian terdiam, pandangannya mengikuti iring-iringan itu sampai perlahan menjauh dari depan rumah. Sorak-sorai dan teriakan warga makin lama makin memudar, berganti dengan suasana yang kembali tenang. Aku bukan membenarkan perbuatan mereka, ucap Rian akhirnya. Suaranya terdengar pelan. Tapi diarak seperti itu. Sudahlah, hukum sosial di kampung ini memang keras. Rian melanjutkan. Riko mengangguk pelan. Kalau sudah begitu, biasanya ya langsung dikawinkan. Tapi kalau untuk pasangan selingkuh, pasti salah satu dari mereka bakal pindah kampung karena tidak akan tahan menanggung malu, ujar Riko. Rian menarik nafas panjang. Suasana dan hubungan antar sesama warga di kampung kecil itu memang hangat, tapi mereka juga bisa menjadi kejam sekali. Semua orang saling kenal dan satu kesalahan bisa diingat seumur hidup. April menunduk. Kadang aku takut tinggal di kampung, Kak, katanya jujur. Salah sedikit pasti akan digosipkan. Seperti aku yang menemani Ante di sini, selalu saja dibicarakan orang. Padahal mereka sendiri tahu kalau kalian jarang di rumah. Mereka juga tahu kalau Ante sedang sakit dan tidak ada yang menjaga. Tapi tetap saja, lanjut April. Rian menghela nafas panjang. Ia menatap April dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Maafkan kami, April. Gara-gara kami, kamu sampai digosipkan orang-orang, ucap Rian akhirnya. Kalian dan Ante tidak salah. Orang-orang saja yang terlalu jahat dan selalu mengurusi hidup orang lain. Tidak semua orang jahat. Hanya saja lidah manusia memang seringkali lebih tajam daripada parang, ujar Riko. Mata April tampak sedikit berkaca-kaca, namun meski begitu ia tetap berusaha tersenyum. Aku tahu, Kak. Hanya saja kadang aku merasa seperti apapun yang kita lakukan, selalu ada saja yang salah di mata orang, kata April. Rian mengangguk pelan. Ya, aku mengerti, kata Rian singkat. Riko mendecak pelan. Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Orang kampung memang seperti itu. Besok kalau ada gosip baru, gosip lama juga akan dilupakan, ujar Riko. Di malam harinya, setelah makan, Rian pun masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Tubuhnya sudah terasa lelah setelah seharian beraktivitas. Ia merebahkan diri di atas kasur. Sambil menatap langit-langit kamar, di luar, suara jangkrik terdengar bersaut-sautan menemani sunyinya malam di kampung itu. Tak butuh waktu lama, kelopak mata Rian pun akhirnya mulai terasa berat. Nafasnya perlahan menjadi teratur hingga akhirnya ia pun terlelap tidur. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, karena dalam tidurnya, Rian mendadak merasa seolah terbangun di suatu tempat yang asing. Ia seperti berada di sebuah ruangan temaram, sempit dan juga pengap. Bau lembab bercampur anyir menusuk hidung. Ini di mana? Gumam Rian penuh dengan kebingungan. Belum sempat ia bergerak, beberapa tangan kasar tiba-tiba mencengkram tubuhnya dan tangannya ditahan dengan sangat kuat. Lepaskan aku! Teriak Rian berusaha memberontak, namun tubuhnya terasa berat seakan kehilangan tenaga. Tidak hanya itu, dari sudut yang paling gelap, tiba-tiba muncul satu sosok berjalan mendekat. Wajah orang itu terlihat samar-samar, tak jelas rupa maupun ekspresinya. Yang terlihat jelas oleh Rian hanyalah bayangan hitam dengan sorot mata yang membuat bulu kuduk meremang. Orang itu kemudian berhenti di hadapannya, lalu terlihat mengangkat tangannya yang membawa sesuatu. Makan, ujar suara itu parau. Rian menggeleng keras, mencoba memalingkan wajah, namun tangan lain menahan rahangnya, memaksanya untuk membuka mulut. Lalu saat orang itu menyuapkan benda di tangannya dengan sangat kasar ke mulut Rian, Rian pun langsung merasakan sesuatu yang aneh dan pahit menyebar di dalam mulutnya. Aku tidak mau. Rian berusaha melawan, tapi tenggorokannya refleks menelan. Sesaat setelah itu,
Rasa panas luar biasa menjalar dari kerongkongannya. Rasanya persis seperti baru saja meminum arak murni. Seketika dadanya terasa sesak, nafasnya juga terputus-putus. Rian menjerit kesakitan. Rasa perih itu makin menjadi, bahkan pandangannya sampai berkunang-kunang dan perutnya juga terasa mual tak tertahankan. Kepalanya berdenyut, dadanya seperti diremas. Namun, di tengah rasa perih dan tidak nyaman yang ia rasakan, Rian masih bisa mendengar suara tawa pelan dari sosok itu. Tawanya terdengar menggema di ruangan gelap tersebut. "Kau akan membayar semuanya," ujar suara itu yang terdengar bersaut-sautan. "Tidak!" teriak Rian sekuat tenaga, tubuhnya tersentak dengan keras. Rian terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, dadanya naik turun sangat cepat, dan tangannya refleks memegangi leher sendiri. Ia menelan ludah, tenggorokannya terasa perih, seolah mimpi itu benar-benar nyata ia alami. Syukurlah hanya mimpi, gumamnya lirih meski suaranya terdengar bergetar. Rian duduk cukup lama, bersandar pada dinding, mencoba untuk menenangkan diri. Hatinya benar-benar terasa tidak enak, seolah mimpi yang baru dialaminya itu bukan hanya sekedar bunga tidur. Setelah perasaannya sedikit lebih tenang, ia pun bangkit perlahan dari tempat tidur untuk mengambil air minum di dapur. Dan begitu sampai di dapur, Rian lantas menuangkan air dari eskan ke dalam gelas, lalu meneguknya perlahan. Air itu dingin dan sedikit membantu meredakan rasa tak nyaman di tenggorokannya. Setelah beberapa saat, rasa cemas di dadanya mulai berkurang. Setelahnya, barulah Rian kembali ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di kasur. Kali ini, posisi tubuhnya menghadap ke samping. Ia kembali memejamkan mata, berusaha untuk kembali tertidur. Tak lama kemudian, nafas Rian kembali teratur dan akhirnya ia pun tertidur untuk kedua kalinya, kali ini tanpa mimpi apapun. Di pagi harinya, ayam jantan berkokok bersaut-sautan menandai datangnya pagi. Cahaya matahari pun perlahan menyelinap masuk lewat lubang angin kamar. Rian terbangun, ia membuka mata perlahan. Dan seketika, mimpi semalam kembali terlintas di benaknya. Secara refleks, tangan Rian menyentuh leher, tapi ia sama sekali tak merasakan perih ataupun sakit di lehernya. Seakan baru tersadar, Rian lalu menghela nafas panjang. "Sudah pagi," gumamnya. Rian lalu bangkit dari tempat tidur dan berjalan keluar kamar. Di dapur, ia melihat April sudah sibuk menyiapkan makanan untuk sarapan dan bekal, sementara Inai Suri tampak sedang duduk sambil mengupas kulit buah cempedak, mengepas kulit luarnya yang berduri tumpul untuk diambil kulit dalamnya. Biasanya, kulit dalamnya dibumbui dengan garam, lalu digoreng seperti menggoreng ikan untuk lauk makan nasi. "Sudah bangun kamu, Yan?" tanya Inai Suri sambil menoleh. "Iya, Nai," jawab Rian singkat. April menoleh sambil tersenyum. "Aku sudah siapkan nasi bungkus sama lauknya ya, Kak, buat bekal ke hutan nanti," katanya. Rian mengangguk. "Makasih, April." "Sama-sama." Tak lama kemudian, terdengar suara seseorang dari luar rumah. "Rian!" panggil Riko dari arah teras rumah. Rian segera keluar untuk membukakan pintu. Ketika pintu dibuka, terlihat Riko sudah berdiri di sana dengan membawa luntung di punggungnya dan parang yang terikat di pinggang. "Kau sudah siap, Yan?" tanya Riko sambil tersenyum. Rian mengangguk mantap. "Ya, tapi aku sarapan dulu," jawab Rian yang langsung ditanggapi anggukan oleh Riko. "Ayo, masuk dulu," kata Rian mempersilakan Riko. "Aku tunggu di sini saja, Yan." Rian mengangguk, lalu kembali masuk ke dalam rumah untuk sarapan.
Rian pergi dulu ya, Nay, kata Rian pada sang ibu setelah ia selesai sarapan. April, aku titipin Naiku ya, ujar Rian seraya menatap April. Kalian tenang aja. Oh ya, nanti kalau ketemu si Wow, tolong petikan beberapa untukku ya kak, balas April. Rian mengangguk sebentar, lalu kemudian ia mengambil parang, bekal dan juga botol air. Setelahnya, Rian pun melangkah keluar rumah menemui Riko. Melihat Rian keluar, Riko lantas beranjak tanpa berbasa-basi. Keduanya langsung berjalan meninggalkan rumah Rian. Mereka berjalan menyusuri jalanan tanah yang masih lembab karena embun pagi. Sesampainya di pinggir sungai, Riko langsung memanggil nama salah satu warga yang sedang menimba air di dalam badan cisnya. "Mau kemana kalian pagi-pagi begini?" tanya orang itu pada Riko dan juga Rian. "Kami mau ke hutan." Kamu nyadap kan?" ujar Riko. Orang itu mengangguk. "Kalau begitu, kami ikut sampai ke kebun karetmu ya. Setelahnya kami akan lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki," kata Riko. "Baik, tapi ini badan cisku bocor, belum sempat aku tambal. Jadi nanti sambil ditimba saja ya saat jalan," kata orang itu. Riko mengangguk mantap. Tak berapa lama, akhirnya mereka pun berangkat dengan menumpang cis dari salah satu warga yang mereka kenal. Suasana sungai pagi itu ramai dengan orang-orang beraktivitas. Ada yang mandi, mencuci, maupun yang bersiap-siap berangkat menggunakan cis. Rian tampak menghela nafas panjang sambil menikmati suasana pagi itu. Kurang lebih 15 menitan, mereka akhirnya tiba di kebun karet milik orang yang memberikan tumpangan itu, dan dari kebun karet tersebut mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan untuk menuju ke arah hutan. Suasana di kebun karet itu tampak tenang, diselimuti kabut tipis yang perlahan mulai menghilang. Rian melangkah di samping Riko. Matanya tampak menatap ke sekeliling mereka. Pohon-pohon karet berjejer rapi, namun banyak semak di sekitarnya. Entah sudah berapa lama kebun karet itu tidak dibersihkan dari semak-semak. Satu-satunya yang bersih dari semak hanyalah jalur setapak yang setiap hari dilewati oleh si penyadap karet yang menyadap pohon-pohon karet di kebun tersebut. 2 jam telah berlalu. Kini mereka sudah memasuki kawasan hutan liar yang sama sekali tak ada jalan setapak. Alhasil, Rian berjalan paling depan dan membabat semak untuk mereka lewati. Keduanya terus berjalan masuk lebih dalam ke hutan guna mencari kayu gaharu, kayu mahal yang sangat langka. Tapi entah mengapa, meski hari ini terasa biasa saja, di dalam dada Rian ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Entah apakah itu ada hubungannya atau tidak dengan mimpi yang ia alami semalam. Ia sendiri pun tidak mengetahui secara pasti. Tiba-tiba saja Rian menghentikan langkahnya sejenak. Parang di tangannya masih tergenggam erat, ujungnya menempel pada batang kecil yang baru saja ia tebas. Dia menoleh ke arah belakang, memastikan Riko masih mengikuti. "Kau kenapa berhentian?" tanya Riko ikut menghentikan langkahnya. "Entah, tapi rasanya sedari tadi seperti ada yang memperhatikan kita," jawab Rian jujur. Riko menecak pelan, lalu tertawa kecil. "Kau ini, paling itu hanya perasaanmu saja. Hutan kan memang begitu, sunyinya membuat pikiran jadi kemana-mana," ujar Riko. Rian tidak langsung membalas. Ia kembali melangkah, tapi kali ini langkahnya tampak lebih hati-hati. Hutan itu terasa berbeda. Bukan karena gelap atau lebatnya pepohonan, tapi karena suasana yang terasa aneh dan janggal. Beberapa kali Rian merasa seperti mendengar langkah lain selain langkah mereka berdua. Namun, setiap kali ia berhenti dan menoleh, tak ada apa-apa selain pepohonan. "Riko," ucap Rian pada akhirnya. "Ya, kita istirahat dulu," kata Rian akhirnya. Riko menghentikan langkahnya dan menatap ke sekeliling.
Tempat di mana mereka berdiri saat itu terlihat lebih lapang dan tak ada tumbuhan berduri ataupun duri rotan yang ada di sana. Riko menurunkan luntungnya dan mengeluarkan sak atau karung bekas beras bulog untuk alas duduk. Setelah karung itu digelar, barulah ia mengeluarkan wadah bekal makanannya yang ia bawa dari rumah. Begitu wadah bekal Riko buka, terlihatlah di dalamnya ada ikan asin dan tumis daun singkong dengan sambal mentah tanpa bawang. Saat Riko sedang makan, Rian tampak memperhatikan pohon-pohon di sekitarnya. Beberapa batang pohon ia tebas untuk melihat isinya. "Riko," panggil Rian setelah menebas sedikit batang pohon tersebut. "Ada apa?" tanya Riko seraya beranjak sambil tetap memegangi wadah makanannya. "Ini garu bukan?" tanya Rian. Riko mendekat dengan cepat. Ia menatap bekas tebasan pada batang pohon itu dengan mata menyipit. "Coba aku lihat," gumamnya. Namun tidak puas hanya dengan melihat, Riko lantas meletakkan wadah makannya ke tanah. Kemudian ia menggosok sedikit bagian kayu yang terbuka itu dengan ujung jarinya, lalu mendekatkannya ke hidung. Riko terdiam beberapa detik, lalu tanpa mengatakan apa-apa, Riko lantas kembali ke arah luntungnya guna mengambil mancis untuk membakar serpian kecil kayu itu. "Cium," ujar Riko. "Wangi," ucap Rian. Riko terdiam beberapa detik. "Rian, ini memang garu," ucapnya pelan, nyaris seperti berbisik. Mendengar itu, Rian langsung menelan ludah. "Saat ku gosok pakai tangan tadi, aromanya samar. Tapi ada, dan setelah dibakar, aromanya menjadi semakin kuat." Rian kembali menatap batang pohon itu. Kayunya tampak lebih gelap dari bagian luar, seratnya padat dan berminyak. Seketika, jantung Rian terasa berdetak lebih cepat. "Tapi ini bukan garu kelas tinggi. Ya, paling cuma kelas sedang atau menengah. Tapi tetap saja, ini rezeki besar buat kita, Rian," ujar Riko melanjutkan. Rian mengangguk mengiyakan. "Yang penting laku," katanya singkat. Riko tersenyum lebar. "Aku yakin satu pohon ini saja bisa membuat kita bernafas agak panjang untuk beberapa waktu," ujarnya sambil menepuk bahu Rian. Lagi-lagi Rian hanya mengangguk. "Apa sebaiknya kita tebang sekarang saja?" tanya Riko. Rian menggeleng. Jangan sekarang. Kita tandai saja dulu. Lalu kita cari lagi. Barangkali di sekitaran sini masih ada gaharu yang lain," jawab Rian. "Kenapa? Padahal aku yakin satu pohon ini saja sudah banyak sekali hasilnya," ujar Riko sambil mengernyit. "Kau lupa alasanku ikut ke hutan?" Rian balik bertanya. "Serius? Kau mau berburu landak?" "Ya, itu keinginan ibuku. Setidaknya, kalau aku tidak bisa mewujudkan keinginan besarnya, maka aku harus bisa mewujudkan keinginan kecilnya," jawab Rian. Riko terdiam sejenak lalu mengangguk. "Baiklah, apa yang kau katakan memang benar. Lagi pula kau yang lebih sering masuk hutan. Ya, aku ikut saja," kata Riko. "Riko," ucap Rian pelan. "Ya, kita akan membuat tempat istirahat sekitaran sini saja. Badanku juga sudah lelah. Dan lagi kalau kejauhan takutnya kita akan lupa jalan menuju pohon gauri ini," kata Rian. Riko menoleh ke arah langit yang tampak samar karena terhalang oleh rimbunnya dedaunan. "Kau betul juga sih. Kalau terlalu jauh, nanti kita lupa dengan lokasi emas hitam yang kita temukan ini," jawab Riko kemudian. Akhirnya, mereka berdua pun sepakat. Rian memilih area yang lebih bagus, tak jauh dari batang garu itu, hanya sekitar belasan langkah saja. Tempatnya cukup nyaman, tanahnya kering, dan tidak banyak akar besar yang mencuat ke permukaan. Rian mulai membersihkan semak-semak kecil di sekitaran area tersebut dengan parang, sementara Riko mengumpulkan beberapa batang kayu kecil dan daun-daun lebar untuk menambah alas duduk mereka. Tak butuh waktu lama, sebuah tempat peristirahatan sederhana pun terbentuk, hanya berupa tanah yang dibersihkan lalu diberikan alas daun, kemudian dilapisi lagi dengan karung bekas dan beberapa kayu yang disusun untuk sandaran. Begitu selesai, Riko kemudian duduk sambil menghela napas panjang.
Capek juga, katanya. Rian ikut duduk, lalu membuka botol air dan meneguknya perlahan. Keringat mengalir di pelipisnya, membasahi rambutnya yang sudah kusut. Tempat ini enak, ujar Riko sambil memandang ke sekeliling. Sepi, jauh dari jalur orang. Kalau bukan karena mencari garu, mungkin kita tidak akan pernah sampai ke sini. Lanjutnya lagi, Rian mengangguk, lalu merebahkan tubuhnya. Di tempat peristirahatan sederhana itu, alas daun dan karung bekas memanglah tidak empuk, tapi cukup untuk mengistirahatkan tubuh yang sejak pagi terus berjalan dan membabat semak di hutan itu. Suara hutan terdengar pelan, gesekan daun, dengung serangga, dan sesekali kicau burung yang samar dari atas dahan pohon. Kau tidur dulu saja, Yan, sebelum nanti kita berburu, ujar Riko sambil merebahkan tubuhnya. Aku juga mau tiduran sebentar, Riko melanjutkan. Rian hanya mengangguk, matanya terpejam perlahan. Tubuhnya yang lelah akhirnya menyerah pada kantuk. Namun, ketenangan itu kembali berkhianat. Karena dalam tidurnya, Rian kembali terjebak pada mimpi yang hampir sama dengan mimpinya semalam. Ruangan temaram itu kembali muncul. Tempat lembab, udara pengap, dan bau anyir yang membuat perutnya mual. Tangan-tangan kasar itu juga kembali mencengkram, menahan tubuhnya dengan sangat kuat. Tidak, jangan lagi, gumam Rian dalam tidurnya. Sosok hitam dengan wajah samar-samar itu kembali mendekat. Sorot matanya dingin dan tajam. Suara paraunya juga kembali terdengar. Namun, kali ini lebih dekat dan lebih jelas masuk ke dalam telinganya. Kau pikir kau bisa lari? Ujar sosok itu seraya menyuapkan sesuatu secara paksa ke mulut Rian. Rian meronta, tapi tidak berhasil karena cengkraman tangan-tangan itu begitu kuat menahan tubuhnya. Alhasil, setelah benda itu tertelan oleh Rian, seketika dadanya terasa sesak, kerongkongannya kembali seperti terbakar. Rasa aneh dan pahit itu seolah benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam di antara tawa-tawa yang menggema di ruangan itu. Lalu tubuh Rian tersentak dengan sangat keras. Ia terbangun dengan nafas terengah-engah, wajah dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dadanya terlihat naik turun dengan cepat. Astaga, gumamnya pelan. Rian duduk dan mengusapkan wajahnya dengan kedua tangan. Hutan di sekelilingnya masih terlihat sama, tidak menunjukkan tanda apapun yang berhubungan dengan mimpi buruknya tadi. Riko, panggil Rian, namun tak ada jawaban. Dia menoleh ke arah tempat Riko tadi berbaring, kosong. Luntung milik Riko juga tidak ada di sana. Rian langsung berdiri, matanya menyapu sekitar tempat peristirahatan itu. Riko, Riko, panggillah lagi, kali ini dengan suara sedikit lebih keras. Tapi tetap tidak ada jawaban. Khawatir dengan temannya itu, Rian pun langsung pergi untuk mencari Riko. Untungnya, sekitar beberapa puluh meter mencari, Rian berhasil menemukan Riko yang sedang buang air besar di sebuah sungai kecil. Setelah melihat Riko, Rian langsung menghela nafas panjang. Dia merasa lega, kemudian berjalan menghampiri Riko melewati jalan yang dipenuhi akar dan bebatuan yang licin. Kau kemana saja? Tanya Rian sambil berdiri di tepi sungai. Terlihat air sungainya tampak sangat jernih dan mengalir pelan di antara bebatuan. Riko menoleh kemudian tersenyum kecil. BAB langsung mandi, badan lengket semua rasanya. Oh iya Yan, ini air segar, dingin, enak kalau mandi, ujar Riko. Rian mengangguk, lalu duduk di atas batu besar. Ia menatap aliran air yang terus bergerak tanpa peduli apapun yang ada di sekitarnya. Kau kenapa kelihatan pucat? Tanya Riko sambil bebersih. Rian terdiam sejenak. Mimpi yang cukup aneh, sama seperti semalam, lanjut Rian. Riko berhenti sejenak. Ia menatap Rian lebih serius. Mimpi buruk? Tanyanya kemudian.
Rian mengangguk pelan. Riko menghela nafas, lalu cepat-cepat menyelesaikan aktivitasnya. Mungkin kau terlalu capean, pikiranmu juga sedang tidak tenang. Kita kan habis menemukan gaharu, dan itu bukan hal kecil, kata Riko menenangkan. Rian tidak langsung menjawab. Pandangannya beralih ke hutan di seberang sungai kecil itu. Pepohonan tampak berdiri rapat. Mungkin, ucap Rian setelah terdiam cukup lama. Sudahlah, setelah ini aku akan temani kau berburu landak. Gaharu itu sudah kita tandai, rezeki tidak akan kemana, kata Riko. Rian pun mengangguk. Ia berdiri dan membasuh wajahnya dengan air sungai. Air dingin itu sedikit menenangkan pikirannya. Mandi saja, Yan. Kau bawa baju kan? Iya, jawab Rian. Lalu, tanpa mengatakan apa-apa lagi, Rian langsung melepaskan bajunya dan membersihkan badannya di dalam air. Air itu benar-benar segar dan juga dingin seperti yang dikatakan oleh Riko. Riko berdendang sambil menyanyikan lagu, kemudian mengenakan baju bersih dari dalam luntungnya. Yan, Rian. Iya, jangan teriak-teriak. Telingaku masih normal, jawab Rian. Mendengar jawaban itu, Riko langsung tertawa. Yan, bagaimana hubunganmu dengan April? Kurasa perempuan itu menyukaimu, kata Riko. Aku tidak punya hubungan spesial dengan April. Kau pun tahu sendiri kan? Aku bukan orang yang mudah untuk melupakan seseorang, jawab Rian. Tapi dia baik, Yan. Dia sudah mau membantumu mengurus ibumu, dan bahkan dia jarang pulang ke rumahnya sendiri. Lagi pula, karena hal itu, dia jadi bahan omongan orang di kampung. Apa kau tidak kasihan padanya, Yan? Tanya Riko. Rian menghela nafas panjang. Walaupun tidak banyak, tapi aku selalu memberikan upah sebagai tanda terima kasih kepada April, Rick, ujar Rian. Iya, tapi April melakukan itu semua bukan untuk uang, Yan. Aku rasa kau harus membuka hatimu untuk dia. Berikanlah kesempatan itu padanya, kata Riko. Rian tersenyum kecut. Kau berkata seperti itu, seolah-olah April menyukaiku. Padahal, belum tentu juga dia menyukai aku. Bagaimanapun juga, statusku ini adalah duda yang ditinggal mati oleh istri. Dan dia masih gadis, ujar Rian seraya menyudahi mandinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Rian. Waduh, ini Rian akhirnya kembali ke rumah dan menetapkan diri untuk sementara waktu dia menjaga inainya dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Jadi dia nggak kembali dulu nih teman-teman nih ke Masupa ya, ke tambang emas liar yang ada di sana. Dia fokus untuk menjaga Inai Suri. Dan di sini ada juga keberadaan April. Waduh, ini dari namanya sih udah kebayang cantik ya, dari namanya ya, April. Waduh. Di sini Inai Suri meminta kepada Rian untuk menikah saja dengan April karena banyak pertimbangan Inai Suri lah ya. Yang pertama, Rian juga nggak bisa dong terlalu lama bersedih dan apa ya, harus move on lah bahasa sekarang, harus move on dari istrinya yang terdahulu. Dan di sini juga nggak enak sama April karena April sudah baik banget sama Inai Suri. Dan di episode kali ini juga akhirnya Rian masuk ke dalam hutan bersama Riko sahabatnya. Dan di sini pesanannya Inai Suri absurd banget ya, pesan landak dia. Waduh, saya pribadi belum pernah ya makan landak ya, tapi memang landak bisa dikonsumsi teman-teman. Itu bisa dikonsumsi dan aman, tapi nangkepnya itu bingung dong pastinya. Landak kan banyak durinya. Tapi yang pasti itu bukan masalah buat Rian. Saya tersentuh tuh sama kata-katanya Rian tuh. Kalau memang aku belum bisa mewujudkan impian besar dari Inaiku, paling tidak aku harus bisa mewujudkan impian kecilnya. Wah, itu keren banget tuh. Aku suka banget tuh kata-kata kayak gitu tuh. Dan bagaimana di sini juga Rian dihantui mimpi buruk. Mimpi itu terasa nyata. Jadi kayak dipaksa nelen sesuatu. Waduh, apa itu ya? Apa jangan-jangan itu untalan? Karena untalan salah satunya bisa dimasukkan tuh teman-teman. Jadi makin penasaran aja nih sama kisahnya. Dan apakah Rian dan Riko berhasil membawa pulang kayu gaharu? Waduh, ini kayu gaharu ini kayu mahal teman-teman, yang nggak kaleng-kaleng nih. Dan salah satu yang terbaik adalah kayu gaharu dari Kalimantan. Wow, makin penasaran dengan kelanjutannya. Om Ras, terima kasih. Ditunggu lagi untuk kelanjutan dari kisah Rian. Jangan lama-lama ya.
Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat teman-teman yang suka silakan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya, boleh juga di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Tombol HP juga jangan lupa teman-teman diklik juga supaya bertambah viral video ini. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.